sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengenalan e-commerce. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi e-commerce. E-commerce sendiri dalam arti luas adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profitabilitas, memperoleh pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan pengiriman produk secara cepat. E-commerce bukan sekedar memesan barang dari katalog online, tetapi melibatkan semua aspek interaksi elektronik organisasi dengan perusahaan, stakeholder, orang-orang yang menentukan masa depan organisasi. E-commerce juga difasilitasi oleh teknologi digital yang memberikan kemampuan komunikasi secara elektronik. Termasuk di sini adalah komunikasi internet melalui website dan email, seperti halnya penggunaan media digital lainnya seperti wireless atau mobile dan media pengiriman digital lainnya seperti TV kabel dan satelit. Definisi e-commerce menurut para ahli. Dalam buku Introduction of Information Technology, e-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut Robert Johnson, e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Pada website The Society of Electronic Commerce and Rights Management dijelaskan bahwa e-commerce secara umum menunjukkan seluruh bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas perdagangan, termasuk organisasi dan perorangan yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data digital termasuk teks, suara, dan gambar-gambar visual. E-commerce telah mengubah paradigma proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pemesanan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran, dan sebagainya. Pendekatan pemasaran produk dan jasa berganti dari offline menjadi online dan lebih interaktif. Keberadaan transaksi elektronik secara online dengan internet ini kemudian melahirkan komunikasi global antar para pelaku bisnis secara virtual. E-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada 6. 1. Business to consumer. Pihak penjual adalah suatu organisasi dan pihak pembeli adalah perorangan. Contohnya seperti Lazada, Blibli.com, Tiket.com. Yang kedua, business to business. Baik pihak penjual dan pembeli kedua-duanya adalah organisasi bisnis. Contohnya seperti Indotrading, Indonetwork.com itu menjual seperti bahan-bahan kimia, bahan-bahan industri, bahan-bahan dasar pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, consumer to consumer. Pihak perorangan menjual produk ataupun jasa ke orang lain. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, OLX. Yang keempat, business to employ. Suatu organisasi menggunakan e-commerce di dalam internal organisasi tersebut untuk memberikan informasi dan jasa pada para pegawainya. Contohnya, semisal kita jadi karyawan yang ingin mengambil cuti, itu kita tidak perlu lagi menghadapi bagian kepegawaian kita, tetapi kita bisa langsung mengakses situs resmi perusahaan dan mengajukan permohonan cuti tersebut. E-government. Penggunaan teknologi internet dan e-commerce untuk memberikan layanan informasi mengenai layanan publik kepada masyarakat atau rekan bisnis dan supplier. Contoh e-government to consumer adalah pajak online, mencari pekerjaan, layanan imigrasi, layanan jaminan sosial. Yang kedua, contohnya e-government to business adalah hak paten merek dagang, pengurusan pendaftaran perusahaan, izin usaha. Yang keenam, mobile commerce. E-commerce dilaksanakan menggunakan fasilitas wireless. Contohnya, kita menggunakan handphone untuk berbelanja melalui internet.
Beberapa karakteristik e-commerce, yang pertama ada trading partner, yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut, dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua ada pertukaran data, atau biasa disebut data exchange, berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Karakteristik e-commerce yang ketiga adalah salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Yang keempat, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Consumer e-commerce bersifat terbuka untuk umum, sehingga informasi disebarkan ke umum. Yang pertama, servis yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan berbasis web. Yang kedua, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harusnya memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang ketiga, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer, menggunakan sistem yang minimal atau berbasis web, dan processing bisnis prosedur diletakkan di sisi server. Consumer e-commerce memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme untuk mendekati konsumer pada saat ini menggunakan bermacam-macam pendekatan. Misalnya dengan menggunakan electronic shopping mall atau menggunakan konsep portal. Electronic shopping mall menggunakan website untuk menjajakan produk dan servis. Para penjual produk dan servis membuat sebuah storefront yang menyediakan katalog produk dan servis yang diberikannya. Calon pembeli dapat melihat-lihat produk dan servis yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan window shopping. Bedanya, calon pembeli dapat melakukan shopping ini kapan saja dan dari mana saja dia berada tanpa dibatasi oleh jam buka toko. Konsep portal agak sedikit berbeda dengan electronic shopping mall, di mana pengelola portal menyediakan semua servis di portalnya yang biasanya berbasis web. Sebagai contoh, portal menyediakan email gratis yang berbasis web bagi para pelanggannya, sehingga diharapkan sang pelanggan selalu kembali ke portal tersebut. Selanjutnya, model-model bisnis e-commerce. Yang pertama ada online direct marketing, di mana vendor atau pengecer menjual produk atau jasanya secara langsung ke pelanggan. Kemudian yang kedua ada electronic tendering system, di mana pembisnis atau pemerintah meminta penawaran atas suatu tender dari para supplier. Model ini menggunakan tipe B2B atau G2B. Kemudian yang nomor 3 ada name your own price, di mana konsumen menentukan sendiri jumlah harga yang ingin mereka bayar. Selanjutnya ada find the best price, di mana konsumen menentukan apa yang ia butuhkan dan si perantara membandingkan harga-harga yang diajukan para provider dan menunjukkan penawaran harga termurah atas barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yang nomor 5 ada affiliate marketing, di mana pihak vendor menempatkan logo atau bannernya ke dalam situs rekanan. Apabila ada konsumen yang mengklik logo masuk ke situs vendor dan kemudian membeli sesuatu, maka vendor akan membayar komisi ke rekanannya tersebut. Selanjutnya yang nomor 6 ada viral marketing, di mana penerima mengirimkan informasi mengenai suatu produk ke teman-temannya. Kemudian yang nomor 7 ada group purchasing. Para pembeli berskala kecil menggunakan daftar belanjaan mereka sehingga menjadi berskala besar, kemudian melakukan penawaran atau negosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih murah.
Kemudian nomor 8 ada online auction, yang dimana perusahaan melakukan lelang sejumlah produk di internet. Selanjutnya yang nomor 9 ada product customization, di mana konsumen menggunakan internet untuk menentukan produk atau jasa yang ia perlukan, dan kemudian pihak penjual akan menentukan harganya. Kemudian nomor 10 ada deep discounter, perusahaan menawarkan diskon harga yang besar. Selanjutnya ada nomor 11 yaitu membership, di mana jasa yang disediakan harga hanya dapat digunakan oleh anggotanya saja. Yang nomor 12 ada bartering online, di mana suatu proses barter secara online lewat perantara untuk suatu produk yang memiliki nilai surplus, dan atau perusahaan menerima poin-poin atas kontribusinya, dan poin-poin tersebut dapat digunakan untuk membeli produk atau jasa yang diperlukan lainnya. Selanjutnya ada dampak positif e-commerce bagi dunia bisnis. Yang pertama ada revenue stream, di mana aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Selanjutnya ada dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasarnya menjadi lebih luas. Selanjutnya menurunnya biaya operasional, operating cost, melebarnya jangkauan, global reach, di mana internet ini mampu menjangkau dari berbagai kalangan, maka jangkauannya semakin luas atau global. Kemudian meningkatkan customer loyalty atau loyalitas pelanggan. Kemudian meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Ada dampak negatif daripada e-commerce bagi dunia bisnis itu sendiri, yaitu kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, di mana kehilangan secara finansial ini kita contohkan sebagai seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau mengganti semua data finansial yang ada. Kemudian ada pencurian informasi rahasia yang berharga. Ini adalah gangguan dari timbul penyingkapan suatu informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Ini biasanya sering terjadi di sekitar kita. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Kita misalkan seorang perentas atau program, ada hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan lalu memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Ini adalah bentuk cybercrime. Kemudian ada kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor sistem juga bisa. Selanjutnya kita dapat simpulkan bahwa dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu melakukan implementasi teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan e-commerce atau electronic commerce. Untuk memasarkan dengan adanya layanan electronic commerce ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi ini yang canggih, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal ini dikarenakan di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop atau notebook, smartphone, dengan menggunakan teknologi WiFi.
Mungkin itu cukup dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.